Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini terambil dari surat 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur tatkala kita dalam kondisi nyaman, tatkala kita dalam kondisi kelimpahan adalah hal yang biasa. Demikian juga mengucap syukur tatkala kita menerima berkat dari Tuhan berupa lulus sekolah, lulus kuliah, mendapatkan kenaikan pangkat, sembuh dari sakit penyakit. Mengucap syukur pada waktu itu juga hal yang biasa. Lalu bagaimana tatkala penderitaan itu datang? Apakah kita masih bisa mengucap syukur? Mengucap syukur dalam posisi seperti itu adalah hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Biasanya dalam posisi seperti itu, kita cenderung meninggalkan Tuhan. Kita sering melupakan Tuhan. Kita lebih condong menggunakan kekuatan kita. Kita lebih condong menggunakan logika berpikir kita. Bahkan ada juga di antara kita dalam posisi seperti itu justru protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa pencobaan, mengapa penderitaan yang aku alami begitu berat? Aku sudah tidak tahan lagi Tuhan. Biasanya kita manusia yang lemah melakukan hal itu tatkala pencobaan, tatkala penderitaan itu datang. Dan di dalam perikop ini ada suatu contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dia banyak sekali mengalami yang namanya penderitaan. Dia pernah kehausan, dia pernah kelaparan, dia juga pernah kedinginan, berulang kali nyawanya terancam, dia juga pernah dipenjarakan karena pelayanannya itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus di sini? Dia masih tetap memuji Tuhan. Dia masih tetap mau mengucap syukur pada Tuhan. Bahkan dalam situasi penderitaan seperti itu, Rasul Paulus masih mampu memberikan penghiburan kepada jemaat Tuhan di Korintus. Dalam hal ini, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan contoh pada kita. Harusnya sikap seperti itulah yang harus kita lakukan tatkala penderitaan itu datang. Surat 2 Korintus pasal 1 ayat 5 mengatakan demikian. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Berdasarkan ayat 5 ini, jelas kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus sangat meyakini, dia mengimani bahwa di tengah penderitaan yang dia alami, Tuhan pasti akan memberikan penghiburan. Tuhan pasti akan memberikan
pertolongan. Rasul Paulus meyakini hal itu. Bahkan Rasul Paulus melalui apa yang dia alami justru menjadi kesaksian hidup bagi jemaat di Korintus. Inilah saudara-saudara, sikap yang luar biasa yang patut kita contoh dalam kehidupan kita sekarang ini. Apalagi pada saat ini adalah masa-masa yang sulit karena pandemi COVID-19. Sikap seperti Paulus inilah yang harus kita miliki, yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita. Yakinlah bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Yakinlah bahwa Tuhan pasti akan memberikan penghiburan, akan memberikan pertolongan pada kita tepat pada waktunya. Tetaplah memuji Tuhan dalam situasi dan kondisi sesulit apapun. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Immanuel. Amin.